Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 1 mata kuliah statistika akan menjelaskan mengenai analisis regresi. Metode analisis yang telah dibicarakan hingga sekarang adalah analisis terhadap data mengenai sebuah karakteristik atau atribut jika data itu kualitatif, dan mengenai sebuah variabel diskrit ataupun kontinu jika data itu kuantitatif. Tetapi, sebagaimana disadari, banyak persoalan atau fenomena yang meliputi lebih dari sebuah variabel. Misalnya, berat orang dewasa laki-laki sampai taraf tertentu bergantung pada tingginya. Tekanan semacam gas-gas bergantung pada temperatur. Hasil produksi padi tergantung pada jumlah pupuk yang digunakan, banyak hujan, cuaca, dan sebagainya. Akibatnya, terasa perlu untuk mempelajari analisis data yang terdiri atas banyak variabel. Jika kita mempunyai data yang terdiri atas 2 atau lebih variabel, adalah sewajarnya untuk mempelajari cara bagaimana variabel-variabel itu berhubungan. Hubungan yang didapat pada umumnya dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik yang menyatakan hubungan fungsional antara variabel-variabel. Studi yang menyangkut masalah ini dikenal dengan analisis regresi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis regresi merupakan metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel-variabel yang lain. Hubungan fungsional antara variabel. Analisis regresi menjelaskan tentang keterkaitan antara dua jenis variabel berbeda, di mana variabel bebas atau variabel prediktor atau variabel sebab, dan variabel tak bebas atau variabel respon atau variabel akibat. Penentuan variabel mana yang bebas dan mana yang tak bebas dalam beberapa hal tidak mudah dapat dilaksanakan. Studi yang cermat, diskusi yang seksama, berbagai pertimbangan, kewajaran masalah yang dihadapi, dan pengalaman akan membantu memudahkan penentuan. Variabel yang mudah didapat atau tersedia sering dapat digolongkan ke dalam variabel bebas, sedangkan variabel yang terjadi karena variabel bebas itu merupakan variabel tak bebas. Kemudian, variabel bebas dinyatakan dengan X1, X2, sampai XK di mana K itu lebih besar sama dengan 1. Sedangkan variabel tak bebas akan dinyatakan dengan Y. Jenis hubungan regresi. Ada 3 bentuk hubungan yang bisa digambarkan sehingga dapat diterapkan metode analisis regresi ini. Yang pertama ada hubungan searah atau positif. Hubungan variabel yang memiliki nilai hubungan searah atau sering disebut dengan hubungan positif. Yang kedua, hubungan bersifat kebalikan atau negatif, yaitu hubungan yang sifatnya memiliki nilai kebalikan atau negatif. Kemudian yang ketiga tidak ada hubungan, yaitu hubungan variabel yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Hubungan searah atau positif, yaitu hubungan yang diartikan apabila perubahan variabel X independen akan mempengaruhi variabel Y dependen yang searah. Artinya, jika variabel X bertambah, maka variabel Y bertambah pula dan sebaliknya. Contohnya, hubungan antara penghasilan dan pengeluaran. Hubungan antara penghasilan pedagang dengan banyaknya pembeli. 2. Hubungan bersifat kebalikan atau negatif. Hubungan ini diartikan apabila perubahan variabel X independen akan mempengaruhi variabel Y dependen pada arah berlawanan. Artinya, apabila variabel X bertambah, maka variabel Y berkurang dari sebelumnya. Contohnya, hubungan antara usia laptop dengan tingkat harga, di mana usia laptop itu X dan tingkat harga itu Y. Kemudian yang ketiga tidak ada hubungan. 2 variabel dikatakan tidak ada hubungan apabila perubahan pada variabel independen X tidak mempengaruhi perubahan pada variabel dependen Y. Contohnya, hubungan antara konsumsi pangan dengan banyaknya jalan tol.
Kita tahu bahwa statistika bermaksud menyimpulkan populasi yang pada umumnya dengan menggunakan hasil analisis data sampel. Khusus mengenai regresi, kita pun akan berusaha menentukan hubungan fungsional yang diharapkan berlaku untuk populasi berdasarkan data sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Hubungan fungsional ini akan dituliskan dalam bentuk persamaan matematik yang disebut persamaan regresi, yang akan bergantung pada parameter-parameter. Model atau persamaan regresi untuk populasi secara umum dapat dituliskan dalam bentuk sebagai berikut. Dengan θ1, θ2 sampai θm merupakan parameter-parameter yang ada dalam regresi tersebut. Sebuah contoh regresi yang sederhana untuk populasi dengan sebuah variabel bebas ialah yang dikenal dengan regresi linear sederhana dengan model sebagai berikut, di mana mu y kali x sama dengan θ1 ditambah θ2x. Dalam hal ini, parameternya adalah θ1 ditambah θ2. Untuk regresi linear sederhana misalnya, perlu ditaksir parameter θ1 dan θ2. Jika θ1 dan θ2 ditaksir oleh A dan B, maka regresi berdasarkan sampel adalah sebagai berikut, di mana y topi sama dengan A plus B x. Regresi dengan x merupakan variabel bebasnya, dan y variabel tak bebasnya, dinamakan regresi y atas x dan sebaliknya. Model regresi populasi pangkat 2 atau parabola untuk sebuah variabel bebas dengan parameter θ1, θ2, dan θ3 adalah sebagai berikut. Dan berdasarkan sampel acak, parameter-parameter θ1 sampai 3 perlu ditaksir. Regresi dari hasil penelitian yang dipakai untuk menaksir regresi dalam rumus di atas sebelumnya adalah y topi sama dengan A plus BX plus CX kuadrat, dengan A, B, dan C masing-masing didapat dari perhitungan berdasarkan data penelitian yang berturut-turut merupakan taksiran untuk θ1, θ2, dan θ3. Proses ini berlaku untuk model-model regresi lainnya yang akan ditemukan kemudian. Ada dua metode analisis regresi. Yang pertama ada metode tangan bebas dan yang kedua adalah metode kuadrat terkecil. Metode tangan bebas. Metode ini merupakan metode kira-kira menggunakan diagram pencar berdasarkan hasil pengamatan. Jika fenomena meliputi sebuah variabel bebas X dan variabel tak bebas Y, maka data yang didapat digambarkan pada diagram dengan sumbu datar menyatakan X dan sumbu tegak menyatakan Y. Titik-titik yang ditentukan oleh apsis X dan ordinat Y digambarkan dan terjadilah diagram pencar. Dengan memperhatikan letak titik-titik diagram, bentuk regresi dapat diperkirakan. Jika letak titik-titik itu sekitar garis lurus, maka cukup beralasan untuk menduga regresi linear. Jika letak titik-titik sekitar garis lengkung, maka wajarlah untuk menduga regresi non-linear. Contoh pada gambar 15.1, melukiskan diagram pencar mengenai berat Y dan tinggi X badan pemuda berumur antara 17 dan 23 tahun. Nampak bahwa ada gejala linearitas atau kelurusan letak titik-titik sehingga dapat diduga regresinya linear. Regresi linear ditarik secocok mungkin dengan letak titik-titik. Kemudian persamaannya ditentukan dengan menggunakan dua titik yang dilalui. Diagram ini merupakan regresi antara sumbu X dengan sumbu Y, di mana poin ini memiliki nilai linier dengan keterkaitan positif. Artinya dari nilai terkecil hingga terbesar itu konsisten. Pada contoh gambar 15.2 memperlihatkan diagram pencar yang menunjukkan model lengkung. Regresinya juga dapat digambarkan secocok mungkin dengan letak titik-titik, sedangkan persamaannya masih harus dipikirkan baik-baik apakah akan parabola, pangkat 3, atau bentuk lain. Penentuan regresi dengan cara ini bersifat tidak tunggal,
Artinya, tiap orang akan memberikan perkiraan yang berbeda-beda bergantung pada pertimbangan pribadi masing-masing. Hanya mereka yang betul-betul ahli mungkin dapat menentukan regresi yang baik dengan cara ini. Selanjutnya adalah metode kuadrat terkecil untuk regresi linier. Metode tangan bebas dapat dipakai untuk menolong menentukan dugaan bentuk regresi apakah linier atau tidak. Persamaannya, jika betul-betul yakin, lebih baik ditentukan dengan cara lain, misalnya dengan cara kuadrat terkecil. Cara ini berpangkal pada kenyataan bahwa jumlah pangkat 2 atau kuadrat daripada jarak antara titik-titik dengan garis regresi yang sedang dicari harus kecil mungkin. Untuk fenomena yang terdiri dari sebuah variabel bebas X dan sebuah variabel tak bebas Y, di mana model regresi linier untuk populasi seperti rumus 15.2 telah dapat diduga, maka kita perlu menaksir parameter-parameter regresi sehingga didapat persamaan seperti rumus 15.3. Jadi, untuk model regresi linier populasi, mu yx sama dengan θ1 dan ditambah θ2x akan ditaksir harga-harga θ1 dan θ2 oleh A dan B sehingga didapat persamaan regresi menggunakan data sampel y topi sama dengan A ditambah bx. Untuk keperluan ini, sebaiknya data hasil pengamatan dicatat dalam bentuk tabel di bawah ini. Di sini didapat pasangan antara X dan Y, dan N menyatakan ukuran sampel. Koefisien-koefisien regresi A dan B untuk regresi linier ternyata dapat dihitung dengan rumus A sama dengan sigma yi dikali sigma xi kuadrat dikurang sigma xi dikali sigma xi dibagi dengan n dikali sigma xi kuadrat dikurang dengan sigma xi dikuadratkan. Dan rumus untuk B, n dikali dengan sigma xi dikurang sigma xi dikali sigma yi dibagi dengan n dikali sigma xi kuadrat dikurang sigma xi dikuadratkan. Jika terlebih dahulu dihitung koefisien B, maka koefisien A dapat pula ditentukan oleh rumus 15.7, yaitu A sama dengan Y dikurang BX, dengan X dan Y masing-masing rata-rata untuk variabel X dan Y. Rumus-rumus di atas dipakai untuk menentukan koefisien-koefisien regresi Y atas X. Untuk koefisien-koefisien regresi X atas Y, rumus yang sama digunakan, tetapi harus dipertukarkan tempat untuk simbol-simbol X dan Y. Jadi, untuk regresi X atas Y yang ditaksir oleh X topi sama dengan C ditambah DY dengan menggunakan data hasil penelitian, maka koefisien-koefisiennya dihitung dari rumus C sama dengan sigma xi dikali sigma yi kuadrat dikurang sigma yi dikali sigma xi dibagi dengan n dikali sigma yi kuadrat dikurang sigma yi dikuadratkan. Dan rumus untuk D sama dengan n dikali sigma xi dikurang sigma xi dikali sigma yi dibagi dengan n dikali sigma yi kuadrat dikurang sigma yi dikuadratkan. Contoh, data berikut melukiskan hasil pengamatan mengenai banyak orang yang datang atau X dan banyak orang yang berbelanja atau Y di sebuah toko selama 30 hari. Berikut merupakan tabel banyak pengunjung dan yang berbelanja di sebuah toko selama 30 hari. Selanjutnya akan ditentukan persamaan regresi Y atas X yang diperkirakan paling cocok dengan keadaan data yang diperoleh. Untuk ini, diagram pencarnya perlu dibuat dan dapat dilihat bahwa letak titik-titik ada pada sekitar garis lurus, seperti dilihat pada gambar 15.3 berikut ini. Agar rumus 15.6 dapat digunakan, kita hitung satuan-satuan yang diperlukan dan sebaiknya data disusun seperti dalam daftar berikut.
dasar 15.2. Nilai-nilai yang perlu untuk menghitung koefisien regresi linier. Kita perlu mencari XI kuadrat untuk menghitung koefisien regresi linier. Setelah dijumlahkan, didapat sigma XI sama dengan 1105, sigma YI sama dengan 1001, sigma XI dikali YI sama dengan 37.094, dan sigma XI kuadrat sama dengan 41.029. Dari rumus 14.6 kita peroleh harga-harga A sama dengan 8,24 dan B sama dengan 0,68. Dengan demikian, persamaan regresi linier Y atas X untuk soal di atas adalah Y topi sama dengan 8,24 ditambah 0,68 X. Variabel tak bebas Y dalam regresi telah dinyatakan simbol Y topi untuk menyatakan bahwa kita berhadapan dengan Y yang didapat dari regresi untuk membedakannya dengan Y dari hasil pengamatan. Grafik regresi dapat dilihat dalam gambar 15.3. Koefisien B dinamakan koefisien arah regresi linier dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar 1 unit. Perubahan ini merupakan pertambahan apabila B bertanda positif dan penurunan atau pengurangan jika B bertanda negatif. Demikian misalnya, untuk contoh kita, B sama dengan 0,68 yang bertanda positif, sehingga kita dapat menyatakan bahwa untuk setiap X atau pengunjung bertambah dengan seorang, maka rata-rata pembeli atau Y bertambah dengan 0,68 orang. Regresi yang didapat selanjutnya digunakan untuk keperluan ramalan apabila harga variabel bebas diketahui. Jika X sama dengan 30 misalnya, dengan jalan memasukkan harga tersebut ke dalam persamaan di atas, didapat Y topi sama dengan 8,24 ditambah 0,68 dikali dengan 30 sama dengan 28,6. Diperkirakan rata-rata ada 28,0 orang pembeli untuk setiap 30 orang pengunjung yang masuk ke toko itu. Harga-harga ramalan lainnya dapat dihitung dengan jalan yang sama untuk setiap harga X yang diberikan. Jika harga-harga X yang dimasukkan ke dalam persamaan regresi terletak di dalam daerah ruang gerak X hasil pengamatan, dalam contoh kita mulai dari 30 sampai dengan 42. Proses itu dinamakan interpolasi. Memasukkan harga-harga X di luar batas daerah ruang gerak pengamatan merupakan ekstrapolasi. Khusus mengenai ekstrapolasi ini, jika harus dilakukan, hendaknya dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Risiko selalu timbul terkecuali kita tahu dengan cukup alasan bahwa regresi yang sama berlaku untuk X di luar daerah ruang gerak pengamatan. Sebuah contoh lagi, mengenai hubungan antara tinggi badan dan berat badan mahasiswa yang datanya diberikan di bawah ini. Berikut merupakan tabel tinggi dan berat badan 26 mahasiswa. Untuk menentukan regresi linier antara tinggi atau X dan berat atau Y, dalam hal ini adalah masuk akal jika kedua buah regresi ditentukan, ialah regresi Y atas X dan regresi X atas Y. Dalam hal pertama, kita dapat meramalkan Y kalau X diketahui, sedangkan dalam hal kedua dapat meramalkan X apabila Y diketahui. Harga-harga yang diperlukan untuk ini adalah sigma XI sama dengan 4029, sigma YI sama dengan 1349,8, sigma XI dikali YI sama dengan 218.682,4. Sigma XI kuadrat sama dengan 681.777. Sigma YI kuadrat sama dengan
70.816,51 dan N sama dengan 26. Dari rumus 15.6 kita dapat menghitung koefisien regresi Y atas X yakni B sama dengan 0,42 dan A sama dengan negatif 16,08. Regresi Y atas X persamaannya adalah Y topi sama dengan negatif 16,08 ditambah 0,42X. Untuk menentukan regresi linier X atas Y, maka koefisien-koefisien C dan D masing-masing didapat dari rumus 15.8. Diperoleh C sama dengan 147,63 dan D sama dengan 0,23. Regresi linier X atas Y mempunyai persamaan X topi sama dengan 147,63 ditambah 0,23Y. Selanjutnya yang kelima, berbagai varian sehubungan dengan regresi linear sederhana. Untuk analisis selanjutnya tentang regresi linear sederhana, ada beberapa asumsi yang harus diambil. Yang pertama yaitu mengingat hasil pengamatan variabel tak bebas Y belum tentu sama besarnya dengan harga diharapkan, yakni Y topi yang didapat dari regresi hasil pengamatan. Maka akan terjadi perbedaan E sama dengan mutlak dari Y dikurangi dengan Y topi atau biasa disebut kekeliruan prediksi atau galat prediksi. Dalam populasi sendiri, galat prediksi ini dimisalkan berbentuk variabel acak yang mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varians sigma E kuadrat. Tentu saja sudah jelas bahwa kita juga memisalkan tidak terjadi kekeliruan atas pengamatan variabel bebas X. Asumsi yang kedua yang diambil adalah bahwa untuk setiap harga X yang diberikan, variabel tak bebas Y independen dan berdistribusi normal dengan rata-rata θ 1 ditambah dengan θ 2X dan varian sigma Y dot X kuadrat. Varian sigma Y dot X kuadrat dimisalkan sama untuk setiap X dan karenanya dapat dinyatakan oleh sigma E yang biasa pula dinamakan varians kekeliruan taksiran, sedangkan untuk sigma Y dot X kuadrat dikenal dengan kekeliruan baku taksiran. Berpegang kepada asumsi-asumsi di atas, maka varian sigma E kuadrat ditaksir oleh rata-rata kuadrat penyimpangan sekitar regresi atau disebut juga rata-rata kuadrat residu. Dinyatakan oleh varians SE kuadrat yang rumusnya berbentuk SY dot X kuadrat sama dengan SE kuadrat sama dengan sigma YI dikurangi dengan Y topi kuadrat dibagi dengan N min 2. Dengan Y sama dengan variabel tak bebas hasil pengamatan, Y topi didapat dari regresi berdasarkan sampel dan N ukuran sampel. Rumus ke-15 yang 9 tadi dapat pula ditulis sebagai SY dot X kuadrat sama dengan N min 1 per N min 2, SY kuadrat dikurangi B kuadrat dikali dengan SE kuadrat. Dengan SY kuadrat dan SE kuadrat masing-masing menyatakan variabel Y dan X. Setelah kita berhasil menghitung nilai SE kuadrat, maka varians-varians lainnya untuk regresi linear sederhana dapat ditentukan, ialah varians koefisien regresi B, yang rumusnya SB kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi dengan X kuadrat. Nah, untuk varians koefisien regresi A, SA kuadrat sama dengan 1 per N ditambah dengan X2 per sigma XI dikurangi X kuadrat. Nah, untuk varians ramalan rata-rata Y untuk X0 yang diketahui, rumusnya SY topi kuadrat sama dengan SY dot X kuadrat dikali 1 per N ditambah X0 dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan sigma XI dikurangi X bar kuadrat. Untuk varians ramalan individu Y untuk X0 yang diketahui, rumusnya SY topi kuadrat sama dengan SY dot X kuadrat dikali 1 ditambah 1 per N ditambah X0 dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan sigma XI dikurangi X bar kuadrat. Nah, untuk rumus-rumus yang tadi, sigma X1 dikurangi dengan X bar kuadrat dapat pula diganti oleh sigma XI kuadrat dikurangi dengan sigma XI kuadrat dibagi N, yang biasanya perhitungan itu untuk memperolehnya lebih mudah. Nah, contohnya, untuk contoh dengan data dalam daftar ke-15
1, kita dapat menghitung varians-varians di atas. Kita perlu X bar sama dengan 36,8, SX kuadrat sama dengan 11,32, SY kuadrat sama dengan 6,86, dan sigma X1 dikurangi X bar kuadrat sama dengan 328,2. Nah, dari rumus yang ke-15 10 dengan B sama dengan 0,68 dan N sama dengan 30, kita dapatkan SY.X kuadrat sama dengan 30 dikurang 1 dibagi dengan 30 dikurangi 2 dikali 6,86 dikurangi 0,68 kuadrat dikali 11,32 sama dengan 1,688. Untuk rumus SB kuadratnya sendiri yaitu 1,688 dibagi dengan 328,2 hasilnya 0,051. Nah, untuk SA kuadratnya itu sama dengan 1,688 dikali 1 per 30 ditambah 36,8 kuadrat dibagi dengan 328,2, maka hasilnya sama dengan 7,0214. Untuk varians ramalan rata-rata Y untuk X0 yang diketahui adalah SY topi kuadrat sama dengan 1,688 dikali 1 per 30 ditambah X0 kurang 36,8 kuadrat per 328,2. Dan untuk X0-nya nih, misal X0-nya kita misalkan 40, maka akan diperoleh X0-nya tadi kita ganti 40, maka hasilnya adalah 0,1088. Nah, untuk varians ramalan individu Y untuk X0 yang diketahui, rumusnya itu S Y topi kuadrat sama dengan 1,688 dikali dengan 31 per 30 ditambah X0 dikurangi 36,8 kuadrat dibagi dengan 328,2. Dan jika X0-nya tadi kita ganti 40, maka SY topi kuadratnya akan menghasilkan 1,7968. Terlihat bahwa varians ramalan individu nilainya itu lebih besar daripada varians ramalan rata-rata. Selanjutnya yang keenam yaitu interval kepercayaan sehubungan dengan regresi linier. Kita lihat bahwa regresi linier populasi dalam rumus ke-15 yang 8 telah ditaksir oleh regresi linier sampel Y topi sama dengan A ditambah BX dengan koefisien-koefisien A dan B dihitung menggunakan rumus 15 yang ke-6. Jadi, nampak bahwa A dan B masing-masing merupakan titik taksiran untuk θ1 dan θ2. Dengan asumsi-asumsi yang diberikan dalam bagian 5, maka berbagai interval taksiran sehubungan dengan regresi linier termasuk untuk θ1 dan θ2 dapat ditentukan. Jika koefisien kepercayaan diambil alfa, di mana alfa lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka interval taksiran untuk θ1 ditentukan oleh θ1 itu lebih dari A dikurangi T setengah kali 1 ditambah alfa kali SA, dan kurang dari A ditambah T setengah kali 1 tambah alfa kali SA, dengan SA itu dihitung menggunakan rumus 15 yang ke-12 dan derajat kebebasan dk untuk distribusi T yang dipakai adalah N dikurangi 2. Sejalan dengan ini, interval taksiran untuk θ2 dapat dihitung dari θ2 lebih dari B dikurangi dengan T setengah kali 1 tambah alfa kali SB, dan kurang dari B ditambah T setengah kali 1 tambah alfa kali SB. Dengan SB kita hitung dengan menggunakan rumus 15 yang ke-11. Contoh, untuk data dalam daftar 15 yang ke-1 telah dihitung nih nilai SA-nya itu 2,6495 dan SB-nya itu 0,0714. Maka dengan nilai N sama dengan 30, A sama dengan 8,24, B sama dengan 0,68, dan alfa sama dengan 0,95, maka didapat interval taksiran untuk θ1. Nah, untuk θ1 itu interval taksirannya lebih dari 8,24 dikurangi 2,048 dikali dengan 2,6495 dan kurang dari 8,24 ditambah 2,048 dikali dengan 2,6495 atau hasilnya itu θ1 lebih dari 2,81 dan kurang dari 13,61. Nah, sedangkan interval taksiran untuk θ2 setelah kita masukkan ke rumus tadi, kita akan memperoleh θ2-nya itu lebih dari 0,53 dan kurang dari 0,83.
Selanjutnya, untuk varians kekeliruan taksiran dari sigma y.x kuadrat juga di interval taksirannya dapat ditentukan. Kita tahu bahwa titik taksiran itu adalah sy.x kuadrat yang dihitung dengan rumus 15 yang ke-9 dengan menggunakan sifat bahwa x kuadrat itu sama dengan n dikurangi 2 sy.x kuadrat dibagi dengan sigma y.x kuadrat berdistribusi x kuadrat dengan dk-nya itu sama dengan n dikurangi 2. Maka interval taksiran dari sigma y.x kuadrat ditentukan oleh sigma y.x kuadrat lebih dari n kurangi 2 dikali s y.x kuadrat dibagi dengan x setengah dikali 1 tambah alpha kuadrat dan kurang dari n dikurangi 2 dikali s y.x kuadrat per x setengah kali 1 min alpha kuadrat. Dalam rumus di atas, untuk distribusi C kuadrat diambil nilai dk-nya itu n dikurangi 2. Untuk contoh di atas misalnya, dengan n sama dengan 30 dan s y.x kuadrat sama dengan 1,688, maka interval kepercayaan 95% untuk sigma y.x kuadrat adalah kita masukkan angka-angkanya sesuai dengan rumus, maka kita akan peroleh sigma y.x kuadrat lebih dari 1,062 dan kurang dari 3,089. Taksiran yang lebih penting lagi dalam regresi linear adalah menaksir rata-rata y jika x-nya diketahui, diberi dengan simbol mu y dikurangi x, dan menaksir individu y yang jika x tidak diketahui. Kita tahu bahwa titik taksiran rata-rata y dengan mudah dapat dicari dari persamaan regresi apabila ke dalam persamaan tersebut disubstitusikan harga x yang diketahui. Interval taksiran rata-rata y jika x diketahui dengan koefisien kepercayaan alpha 1 adalah mu y.x lebih dari y topi dikurangi dengan t setengah 1 tambah alpha dan kurang dari y topi ditambah dengan t setengah kali 1 tambah alpha kali s y topi. Dengan s y topi itu dihitung menggunakan rumus 15 yang ke-13, sedangkan untuk distribusi t diambil dk-nya itu sama dengan n dikurangi 2. Interval taksiran individu y untuk x diketahui bentuknya seperti rumus 15 yang ke-18, hanya bedanya terletak pada penggunaan s y topi. Rumus itu adalah y lebih dari y topi dikurangi t setengah kali 1 tambah alpha kali s y topi dan kurang dari y topi ditambah dengan t setengah dikali 1 tambah alpha s y topi. Dengan s y topi dihitung menggunakan rumus 15 yang ke-14. Contoh nih, untuk data dalam daftar 15 yang ke-1 telah kita peroleh simpangan baku taksiran rata-rata y untuk x. Untuk x-nya itu sama dengan 40 sebesar s y topi sama dengan 0,329 dan simpangan baku ramalan individu y sebesar s y topi sama dengan 1,340. Untuk x sama dengan 40 didapat y topi sama dengan 8,24 ditambah 0,68 dikali 40 sama dengan 35,44. Dengan alfanya sama dengan 0,95, maka interval taksiran rata-rata y untuk x sama dengan 40 adalah, kita masukkan angka-angka itu ke rumus yang tadi, maka akan kita peroleh mu y.x-nya itu lebih dari 34,77 dan kurang dari 36,11. Dan interval taksiran individu y untuk x sama dengan 40 adalah, kita masukkan lagi ke rumus yang tadi, kan kita peroleh y lebih dari 32,70 dan kurang dari 38,18. Untuk taksiran individu y diambil harga-harga y bilangan asli dalam interval y lebih dari sama dengan 33 dan kurang dari sama dengan 38. Karena yang ditaksir itu individu itu berupa manusia yang tidak mungkin berupa pecahan. Selanjutnya, menguji hipotesis hubungan dengan regresi linear sederhana. Dalam penelitian, sering ingin mengetahui apakah koefisien-koefisien regresi linear populasi θ1 dan θ2 mempunyai harga tertentu yang dihipotesiskan ataupun tidak. Dengan demikian, perlu diadakan pengujian terhadap hipotesis 0 atau H0 θ1 sama dengan θ10 dan H0 θ2 sama dengan θ20. Dengan θ10 dan θ20, harga-harga yang diketahui. Pertama-tama akan ditinjau mengenai pengujian hipotesis 0. H0 θ2 sama dengan θ20 melawan salah satu alternatif.
H1 theta 2 tidak sama dengan theta 20 atau mungkin H1 theta 2 kurang dari theta 20 atau H1 theta 2 lebih dari theta 20. Dengan asumsi-asumsi seperti dijelaskan dalam bagian 5, maka untuk pengujian digunakan statistik. T sama dengan B min theta 20 per SB, dengan DK untuk distribusi T diambil N-2, kriteria pengujian seperti biasa ditentukan oleh bentuk alternatif H1. Untuk alternatif H1, theta 2 tidak sama dengan theta 20. Misalnya, masa tolak hipotesis H0 jika T lebih dari sama dengan T1 min setengah alfa, atau T kurang dari sama dengan min T 1 min setengah alfa, dengan distribusi T yang digunakan mempunyai DK, N-2 dan alfa yang menyatakan taraf pengujian. Contoh 1. Jika untuk data dalam daftar 15 tabel 1 materi sebelumnya, yaitu tabel banyak pengunjung dan yang berbelanja di sebuah toko selama 30 hari, dengan regresi Y topi sama dengan 8,24 ditambah 0,68X, diduga bahwa untuk tiap tambahan 100 pengunjung yang datang, ada tambahan 75 yang berbelanja, maka kita harus menguji hipotesis 0. H0, theta 2 sama dengan 0,75, melawan H1, theta 2 tidak sama dengan 0,75. Telah diperoleh bahwa SB sama dengan 0,0714, dan untuk taraf nyata 0,05 dengan N sama dengan 30. Didapat T 0,975 sama dengan 2,048. Dari rumus 15 didapat T sama dengan 0,65 min 0,75 dibagi 0,0714 sama dengan negatif 0,98. Jelas bahwa pengujian ini mengusulkan untuk menerima H0. Hal khusus dari H0 yaitu theta 2 sama dengan theta 20 ialah apabila theta 20 sama dengan 0. Di H0, theta 2 sama dengan 0, berarti pengujian bahwa Y independen daripada X. Dalam pengertian linear, ini berarti pula bahwa dalam hubungan linear tidak ada harga X yang dapat dipakai untuk meramalkan Y, atau untuk harga X berapapun, Y harganya tetap. Jadi, H0, theta 2 sama dengan 0, berarti pengujian Y independen daripada X. Dalam pengertian linear, ini berarti pula bahwa dalam hubungan linear tidak ada harga X yang dapat dipakai untuk meramalkan Y, atau untuk harga X berapapun Y harganya tetap. Selanjutnya, contoh kedua. Untuk meneliti apakah jumlah orang yang berbelanja independen atau tidak dari banyak pengunjung, maka kita hipotesiskan H0 theta 2 sama dengan 0 melawan H0 theta 2 tidak sama dengan 0. Dengan data di atas dari rumus 15 didapat T sama dengan 0,68 min 0 dibagi 0,0714 sama dengan 9,524, dan nilai ini cukup besar untuk menolak hipotesis H0. Praktis dalam setiap taraf nyata, jadi banyak orang yang berbelanja jelas bergantung pada banyak pengunjung. Ini adalah benar-benar masuk akal. Uji independen antara X dan Y, tepatnya pengujian H0 theta 2 sama dengan 0, dapat pula ditempuh dengan menggunakan analisis varians. Untuk ini, jumlah kuadrat-kuadrat semua nilai individu Y ialah jumlah Y kuadrat dipecah menjadi 3 bagian sumber varian yang berbentuk jumlah YI kuadrat sama dengan jumlah YI kuadrat dibagi N ditambah B dikali jumlah XI min X bar dikali YI min Y bar ditambah jumlah YI min Y bar kuadrat. Dengan kata-kata, semua sumber varian ini biasanya dituliskan dalam bentuk jumlah kuadrat-kuadrat total sama dengan jumlah kuadrat-kuadrat karena regresi A ditambah jumlah kuadrat-kuadrat karena regresi BA ditambah jumlah kuadrat-kuadrat residu. Hubungan di atas ini dapat pula ditulis sebagai jumlah YI kuadrat sama dengan jumlah YI kuadrat dibagi N ditambah JK BA ditambah JK residu. Dengan jumlah kuadrat berarti jumlah kuadrat-kuadrat. Tiap jumlah kuadrat-kuadrat mempunyai derajat kebebasan masing-masing yakni N untuk jumlah Y kuadrat, 1 untuk jumlah kuadrat A, 1 untuk jumlah kuadrat BA, dan N-2 untuk jumlah kuadrat residu. Jika tiap jumlah kuadrat dibagi 9 oleh DK-nya masing-masing, maka diperoleh kuadrat tengah disingkat KT untuk tiap sumber variasi. Untuk memudahkan, satuan-satuan yang perlu sebaiknya disusun dalam sebuah daftar, sehingga didapat daftar-daftar analisis varian disingkat ANAVA, seperti pada gambar berikut. Perhatikan daftar analisis varian untuk regresi linear sederhana berikut.
dengan jumlah kuadrat BA sama dengan B dikali jumlah XI min X bar dikali YI min Y bar sama dengan B dikali jumlah XI YI dikurang jumlah XI dikali jumlah YI dibagi N. Hasil bagi F sama dengan S kuadrat regresi dibagi jumlah S kuadrat residu ternyata berdistribusi F dengan deka pembilang 1 dan deka penyebut N-2. Berdasarkan ini, hipotesis H0 θ 2 sama dengan 0 ditolak jika F lebih besar sama dengan F1 min alpha 1, N-2 dan diterima dalam hal lain. Gunakan daftar analisis varian di atas untuk menguji H0. θ 2 sama dengan 0 dari daftar. Dihitung nilai-nilai yang diperlukan, maka diperoleh jumlah YI kuadrat dibagi N sama dengan 1000 kuadrat dibagi 30 sama dengan 33.400 0,3. B jumlah dikali jumlah XI min X bar dikali YI min Y bar sama dengan 0,68 dikali 223,1556 sama dengan 151,75. Jumlah YI kuadrat sama dengan 33,599. Jumlah YI min Y topi kuadrat sama dengan 33,599 dikurang 33.400,03 dikurang 151,75 sama dengan 47,22. Dihasilkan daftar analisis varian sebagai berikut. Sama dengan 151,75 dibagi 1,69 sama dengan 89,79. Dari daftar distribusi F didapat F 0,95 dikali 1,28 sama dengan 4,17 sehingga hipotesis H0 ditolak. Ini cocok dengan hasil pengujian terdahulu. Jika ingin menguji hipotesis H0, θ1 sama dengan θ10 dengan θ10 tidak sama dengan 0 melawan alternatif H1 θ1 tidak sama dengan θ10 digunakan statistik T sama dengan alpha min θ10 per Sn. Tolak H0 jika T lebih dari sama dengan T1 min setengah alpha dengan deka untuk distribusi T diambil N-2. Kita juga bisa menguji hipotesis rata-rata Y yaitu mu gamma X apabila X diketahui. Jadi kita dapat menguji hipotesis 0. 0 mu gamma X sama dengan mu 0 melawan H1 mu gamma X tidak sama dengan mu 0 dengan mu 0 diketahui digunakan statistik T sama dengan A ditambah B X0 min mu 0 dibagi S gamma dengan X0 sama dengan harga X yang diketahui dan S gamma dihitung dengan rumus 13. Daerah kritis pengujian sama seperti di atas. Jika ingin menguji hipotesis θ1 dan θ2 secara bersamaan hipotesisnya, H0, θ1 sama dengan θ10 dan θ2 sama dengan θ20 melawan tandingan H1, θ1 tidak sama dengan θ10 dan θ2 tidak sama dengan θ20. Digunakan statistik F sama dengan N dikali A min θ10 kuadrat ditambah 2N X bar dikali A min θ10 dikali B min θ20 ditambah B min θ20 kuadrat dikali jumlah X1 kuadrat dibagi 2X kuadrat dan tolak H0 F lebih besar F1 min alpha dikali 2N min 2. Contoh, untuk data dalam daftar, kita uji H0 mu gamma X sama dengan 37 apabila X sama dengan 40. Telah didapat S gamma sama dengan 0,329 dan Y topi sama dengan 35,44. Dari rumus didapat T sama dengan 35,44 dikurang 37 dibagi 0,329 sama dengan 4,742. Untuk alpha sama dengan 0,05 dengan deka sama dengan 28 didapat T 0,975 sama dengan 2,048 sehingga H0 ditolak. Ini mudah dilihat dari hasil interval taksiran 34,77 kurang dari mu gamma X kurang dari 36,11 yang telah didapat dengan rumus 18 di mana mu X gamma sama dengan 37 jatuh di luar interval. Oh, halo. Sini saya akan menjelaskan tentang uji kelinearan regresi. Pada bagian 5, dikatakan bahwa akan ada perbedaan antara hasil pengamatan Y dan hasil Y topi yang diperoleh dari model linear. Perbedaan yang dimaksud telah dimisalkan terjadi
karena kekeliruan yang dinyatakan oleh E. Kekeliruan yang terjadi perlu dinilai dengan cara melakukan ulangan terhadap variabel bebas X. Dengan pola ini, maka hasil pengamatan akan berbentuk seperti dalam daftar berikut ini. Perhatikan daftar 15.6, hasil pengamatan dengan pengulangan terhadap variabel X. Daftar 15.6 memperlihatkan bahwa variabel X pada nilai X1 telah diulang sebanyak N1 kali, X2 telah diulang sebanyak N2 kali, X3 telah diulang sebanyak N3 kali, dan seterusnya sampai XK telah diulang sebanyak NK kali. Dengan adanya pengulangan, maka jumlah kuadrat residu atau JKRES daftar 15.4 dapat dipecah menjadi dua bagian, yaitu kekeliruan eksperimen atau galat eksperimen dan ukuran tuna cocok model linier. Bagian D mengatakan dipakai untuk menguji kelinieran regresi, yaitu menguji apakah model linier yang diambil cocok dengan keadaannya atau tidak. Jika hasilnya kurang cocok, maka selayaknya harus diambil model lain yang non-linier agar JKRES dapat dipecah. Perlu menghitung jumlah kuadrat kekeliruan eksperimen yang selanjutnya disingkat dengan JKE. Rumusnya, JKE sama dengan sigma X kurung kurawal sigma YI kuadrat min sigma YI kuadrat per NI. Dengan tanda jumlah yang pertama diambil untuk semua harga X, jumlah kuadrat untuk tuna cocok model linier disingkat JKTC, didapat dengan mengurangi JKRES oleh JKE. Dengan terjadinya pemecahan JKRES ini, maka daftar analisis varian dalam daftar 15.4 menjadi seperti daftar 15.7. Perhatikan daftar 15.7 analisis varian untuk uji kelinieran regresi. Seperti biasa, KT setiap sumber variasi didapat sebagai hasil pembagian JK oleh BK-nya masing-masing. Dari daftar di atas didapat dua hasil, yaitu F sama dengan S-rek kuadrat per S-rek untuk uji independen seperti telah dijelaskan dalam daftar 15.4. F sama dengan STC kuadrat per SE kuadrat untuk uji tuna cocok regresi linier. Dalam hal ini, kita tolak hipotesis jika F lebih besar sama dengan F 1 min alfa dikali K min 2, N min K. Untuk distribusi F yang digunakan, diambil DK pembilang sama dengan K min 2 dan DK penyebut sama dengan N min K. Contoh, untuk data dalam daftar 15.1, selidiki apakah model linier yang telah diambil dengan persamaan Y topi sama dengan 8,24 plus 0,68X benar-benar dapat dianggap cocok atau tidak. Untuk ini, JKRES sama dengan 47,22. Lihat daftar 15.5. Harus dipecah menjadi dua bagian, yaitu JKE dan JKTC. Dengan rumus 1525, JKE akan dihitung terlebih dahulu. Salin data dalam daftar 15.1 agar susunan data seperti yang dimaksud dalam daftar 15.6. Hasilnya disusun mulai dari harga S terkecil dapat dilihat pada daftar 15.8 berikutnya. Daftar 15.8. Dengan rumus 1525 diperoleh nilai JKE sama dengan 73,67 dan nilai JKTC-nya 9,55. Nilai-nilai X semuanya ada 12 yang berbeda, maka K sama dengan 12 sehingga data untuk tuna cocok sama dengan 12 min 2 sama dengan 10. Derajat kebebasan untuk kekeliruan sama dengan 28 min 10 sama dengan 18. Hasil perhitungan di muka bersama-sama dengan nilai-nilai dari daftar 15.5 didapat daftar ANAVA berikut. Daftar 15.9. Daftar analisis varian untuk uji kelinieran regresi data dalam daftar 15.1.
itu. Perhatikan. Soal yang pertama yaitu soal Olimpiade tahun 2018. Soalnya berbunyi, perhatikan gambar berikut ini. Persamaan garis hasil transformasi R 0,180 derajat dilanjutkan dengan pencerminan Y sama dengan min X terhadap garis AB adalah. Sebuah contoh lagi adalah sebagai berikut. Data dalam daftar di bawah ini menyatakan hasil pengamatan mengenai tinggi Y dalam sentimeter, semacam tumbuhan yang dicatat oleh seorang ahli biologi setiap akhir minggu X selama 10 minggu. Daftar 15-10. Tinggi semacam tumbuhan selama 10 minggu. Perhatikan. Marilah kita selidiki apakah untuk data di MIPA berlaku model regresi linear ataukah tidak. Untuk ini kita perlukan sigma XY sama dengan 172, sigma XY kuadrat sama dengan 1148, sigma YI sama dengan 948, sigma YI kuadrat sama dengan 31.008, sigma YI dikali YI sama dengan 5.833, K sama dengan 10 dan N sama dengan 33. Dari rumus 15/6 diperoleh koefisien B sama dengan 3,004, koefisien A sama dengan 13,07. Regresi Y atas X mempunyai persamaan Y topi sama dengan 13,07 plus 3,004 X. Untuk uji kelinearan regresi, kita perlukan sigma YI kuadrat per N sama dengan 27.233,45. JK B habis dibagi A sama dengan 2.679,30. Dihitung dengan rumus 1421, JK resnya didapat 1095,25. Untuk mendapatkan JKE, kita pakai rumus 1525 hingga diperoleh nilai JKE-nya 58,43 dan nilai JKTC-nya diperoleh 1036,82. Jika hasil-hasil di atas disusun dalam daftar ANAFA, diperoleh daftar berikut. Daftar 1511. Daftar analisis varias untuk uji kelinearan regresi data dalam daftar 1510. Perhatikan tabel berikut. Dengan alfa yang bernilai 0,05 dan deka pembilang 8, sedangkan deka penyebutnya 23, didapat harga F 0,95 dikali 8,23 sama dengan 2,36. Dari daftar 1511 didapat F sama dengan 51,02. Untuk uji kelinearan, harga ini jelas jauh lebih besar dari 2,36. Sehingga hipotesis bahwa model linear harus ditolak. Karenanya harus dicari model non-linear.